Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan yang keempat. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai sistem bus. Ya. Dimana sistem bus ini merupakan bagian dari arsitektur sebuah komputer. Oke, saya siapkan presentasinya terlebih dahulu. Apa itu definisi bus dan sistem bus? Bus adalah sebuah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Karakteristik penting dalam sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Jadi bus ini merupakan sebuah media, ya, media di mana ini sebagai jalur untuk pengiriman data. Sedangkan untuk struktur bus sendiri, sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Secara fungsi, saluran bus diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai saluran data atau data bus, kemudian saluran alamat atau address bus, kemudian saluran kontrol atau disebut dengan control bus. Selain itu, terdapat pula saluran distribusi daya yang memberikan kebutuhan daya bagi modul yang terhubung. Ini merupakan bagian dari bus, ya, saluran. Ada data bus, ada address bus, ada control bus. Ini ada memori, input output dan CPU. Jadi antara memori, CPU dan input output, saluran input output ini nanti akan terhubung dengan adanya saluran bus atau sistem bus yang di dalamnya ada data bus, address bus, dan control bus. Apa itu data bus? Atau bus data itu merupakan lintasan bagi perpindahan data antar modul, di mana jumlah saluran terkait dengan panjangnya word, misalnya 8, 16, 32 saluran dengan tujuan agar mentransfer dalam sekali waktu. Dicontohkan, bus data terdiri dari 8 saluran sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Jumlah saluran dalam bus dapat dikatakan lebar bus dengan satuan bit. Misalnya lebarnya adalah 16 bit atau 32 bit. Nah, nanti di bus data ini ketika dilakukan pengiriman data, misalnya datanya ada 32 bit, namun jalur bus datanya ada 16, maka akan dibagi menjadi 2, 16. Jadi satu waktu mentransfer itu hanya 16 bit, dan transfer yang kedua adalah 32 bit. Kemudian ada bus alamat atau address bus, di mana digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Saluran ini digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Juga digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Nah, bus alamat ini nanti fungsinya adalah untuk memberikan arahan atau mengirimkan alamat dari data yang akan dikirim, ya. Kalau tadi di atas kan ada bus data, misalnya ada 32 bit, kemudian lebar datanya, bus datanya ada 16, maka dikirim 2 kali 16. Nah, alamatnya mau dikirim kemana, maka bus alamat ini yang berfungsi untuk mengirimkan paket data tersebut ke alamat yang dituju. Kemudian bagian yang ketiga ada control bus, di mana digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Nah, karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus control ini. Jadi karena bus data dan bus alamat ini digunakan seluruh komponen,
seluruh peripheral yang ada di dalam komputer, maka perlu ada pengontrolan. Kalau tidak ada pengontrolan, maka akan terjadi data tidak dapat terkirim dengan baik, maka perlu adanya flash control. Sinyal-sinyal kontrol terdiri dari atas sinyal perwaktuan yang menandakan validitas data dan alamat, dan sinyal-sinyal perintah berfungsi untuk membentuk suatu operasi. Umumnya saluran kontrol itu ada beberapa, di dalamnya ada beberapa komponen. Ada memory write, yaitu menyebabkan data pada bus akan ditulis ke dalam lokasi alamat. Ada memory read, ini menyebabkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada bus. Dan IO write ini menyebabkan data pada bus dioutputkan ke port IO yang diberi alamat. Kemudian ada IO-read, ini menyebabkan data dari port IO yang beralamat ditempatkan pada bus. Sedangkan travel ACK ini menunjukkan bahwa data telah diterima dari bus atau telah ditempatkan di bus. Jadi memory write ini nanti fungsinya adalah untuk data yang ada itu akan dituliskan, nanti alamatnya mau di mana. Ini fungsinya memory write. Kemudian memory read ini mengirimkan ke lokasi alamat ditempatkan pada bus tersebut ke alamat tujuan. Selanjutnya ada interrupt request, ini menandakan bahwa sebuah interrupt ditangguhkan atau pengiriman sedang ditangguhkan. Kalau interrupt ACK memberitahukan bahwa interrupt yang ditangguhkan telah diketahui. Ada istilah clock dan reset juga di dalamnya. Kalau clock ini digunakan untuk mensinkronisasi operasi-operasi, sedangkan reset untuk menginisialisasi seluruh modul yang ada. Bagaimana cara kerja sistem bus? Pada sistem bus komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang dikenal dengan nama FSB atau front-set bus. Sedangkan perangkat lain yang lebih lambat akan dihubungkan dengan bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini disebut dengan bridge. Ini dapat saya gambarkan. Ada di komponen motherboard komputer itu ada north bit dan south bit, ada dua chipset biasanya. North bit ini nanti dia akan mengatur jalur memori yang jalur ke AGB bus, memory bus, dan front-set bus. Nah, sedangkan south bit nanti dia akan melayani dari PCI bus dan ATA bus. ATA bus ini adalah slot ATA yang biasa digunakan untuk media penyimpanan. Ada beberapa jenis bus utama dalam sistem komputer modern. Di antara yang pertama adalah bus prosesor. Bus prosesor ini merupakan bus tercepat dalam sistem dan menjadi bus inti dalam chipset dan motherboard. Bus ini utamanya digunakan untuk oleh prosesor untuk meneruskan informasi dari prosesor ke cache atau memori utama ke chipset kontrol memori. Jadi seperti gambar di atas, ada prosesor yaitu akan mengirimkan ke chipset memori ke output ya. Bus ini juga terdiri beberapa macam, ada FSB ya, Hypertransbus atau HTB, dan beberapa bus-bus lainnya. Nah, ini memang di komputer di prosesor
Anda pasti kalau di browser akan melihat ini berapa bus FSB-nya atau kecepatannya berapa. Itu situ ada misalnya 100 MHz, 3 MHz dan lain sebagainya. Nanti bus ini memiliki lebar jalur 64 bit sehingga setiap detaknya dia mampu mentransfer 8 bit. Di masing-masing prosesor nanti dia akan mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Semakin tinggi maka kecepatannya akan semakin bagus. Yang kedua, bus AGP. Bus AGP ini merupakan bus yang didesain secara spesifik untuk kartografis. Kalau dulu bus AGP ini dipakai untuk penambahan graphic card ya atau VGA card ya. Nah, di dalam VGA card ini dia akan terkoneksi ke chipset pengatur memori seperti Northbit, Intel Memory, Control Hub atau Nvidia Core dan sebagainya. Semua sistem hanya dapat menampung satu buah bus AGP. Jadi di dalam AGP ini hanya ada satu AGP saja. Kalau di jalur busnya digunakan yang lain maka tidak akan bisa. Ada bus PCI. Bus PCI ini tidak tergantung pada prosesor dan berfungsi sebagai bus peripheral. Bus ini memiliki kinerja tinggi untuk sistem input-output yang berkecepatan tinggi. Bus ini ditemukan pada hampir semua komputer PC yang beredar dari semua prosesor Intel, karena memang banyak kartu yang menggunakan bus ini sehingga saat ini juga masih digunakan. Contoh penerapan dari bus PCI ini adalah digunakan untuk tempat LAN card atau LAN card ya. Ini dia menggunakan bus PCI. Kemudian ada bus PCX atau Peripheral Component Interconnect Express. Kalau orang menyebutkan PCI Express gitu ya. Bus ini merupakan perkembangan dari PCI, di mana bus ini dapat mentransfer data pada 250 MB per detik atau total 8 bps lebih dari 32 jalur yang diperkenalkan pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2005 saat PCI Express mulai marak digunakan bus AGP ditinggalkan. Jadi dulu kan pertama VGA-nya menggunakan AGP, busnya menggunakan AGP. Nah kemudian setelah muncul PCI Express ini, AGP sudah jarang dikembangkan, sudah jarang digunakan. Bahkan sampai saat ini juga sudah nggak ada yang motherboard terbaru menggunakan AGP. Hampir semuanya menggunakan bus PCI. Dengan bus ISA, ini adalah merupakan varian dari bus ISA dengan bus lebar 8 bit yang digunakan dalam BBM. Ada ISA yang 16 bit, ada yang 8 bit. Bus ISA ini dulu ketika penggunaan komputer pertama ya, bukan pertama, komputer yang sudah lama. Kalau di komputer Pentium 1, 2 itu masih ada bus ISA-nya atau orang sering menyebut dengan nama slot ISA. Itu panjang sekali, hampir satu motherboard itu panjangnya, lebarnya segitu. Bus ISA atau Extended Industri Standar Arsitektur ini merupakan bus input output yang diperkenalkan pada September 1988 yang sebagai respon dari peluncuran dari bus MCA oleh IBM. Pada saat itu IBM ini akan memonopoli bus MCA dengan mengharuskan pihak lain membayar royalti untuk mendapatkan lisensi MCA. Standar ini dikembangkan oleh beberapa vendor IBM PC kompatibel selain IBM, meskipun banyak yang menyumbang adalah Compaq Computer Corporation. Nah, ini PCI ISA ini dulu dikembangkan oleh IBM yang tujuannya adalah untuk memonopoli pasar. Kemudian bus MCA, di mana bus ini dirilis pada tahun 1987, ya. Kemudian dari seri
awalnya 286 menjadi 236 ya. Kemudian dalam seri PS2 komputer IBM. Bus MCA adalah antarmuka IBM Property. Bus MCA tidak kompatibel dengan bus ISA asli dan hanya diproduksi oleh IBM saja. Jadi IBM memang waktu itu menguasai pasar komputer ya, sehingga sebagai standar dulunya mengacu pada produsen IBM. Ada bus CSI yang kemudian merupakan antarmuka standar untuk drive CD, CD-ROM ya, untuk peralatan audio, hard disk dan perangkat bimbingan eksternal yang berukuran besar yang menggunakan bus SCSI. Ada bus USB atau sering disebut dengan Universal Serial Bus ya. Bus ini dikembangkan oleh 7 vendor komputer yaitu antara Compaq, LC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telecom. Bus ini ditujukan bagi perangkat yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Karena tidak ada efisiensi jika perangkat yang berkecepatan rendah dipasang pada bus berkecepatan tinggi seperti PCI. Nah ini yang seperti saat ini ya, ada USB yang kebanyakan memang digunakan untuk keyboard dan mouse serta printer. Selain itu, keuntungan dari USB yaitu tidak harus memasang jumper, tidak harus membuka casing untuk memasang peralatan input output. Hanya satu jenis kabel yang digunakan dapat mensuplai daya pada peralatan input output, tidak diperlukan keyboard atau reset. Jadi seperti yang kita ketahui pada saat ini USB ini juga sudah berkembang, yang awalnya 1,0, 2,0, kecepatannya sekarang sudah menjadi 3,0. Hampir semua peralatan elektronik juga menggunakan USB. Karena USB ini memang tujuannya adalah dipasang pada perangkat yang berkecepatan rendah, sehingga tidak memerlukan bus yang berkecepatan tinggi seperti PCI. Sementara kalau PCI seperti VGA, AGB, ISA dan lain sebagainya memang dia berbentuk PCI karena dia memerlukan kecepatan yang tinggi. Kemudian bus 1394 yang punya nama Farwell memiliki kecepatan yang tinggi di atas SCSI dan PCI. Bus ini tidak hanya populer perangkat komputer tapi juga perangkat elektronik seperti kamera digital, VCR, dan televisi. Ini adalah di jalan bus. Jadi kalau kita bicara mengenai bus ini, ibaratnya dia adalah sebagai jalannya. Nah, di jalan itu, ya, jalan raya misalnya, ketika ada pengiriman, maka paket data akan dikirimkan kemana, ada alamatnya. Kemudian dikontrol jangan sampai dia itu terbuka. Itulah materi mengenai sistem bus. Ya, semoga bermanfaat. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.